Halo sahabat semua, selamat datang lagi di Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Sahabat semua, hari ini kita akan memasuki ruang yang sangat dekat dengan denyut nadi ekonomi desa, yaitu pengembangan usaha skala mikro. Teman-teman, di desa-desa Gunung Kidul, usaha mikro adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Mereka adalah ibu-ibu yang membuat keripik singkong, bapak-bapak yang memelihara kambing, kelompok pemuda yang merintis budidaya jamur, dan banyak lainnya. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang mandek di tempat, tidak berkembang, bahkan banyak yang gulung tikar. Sebagai pemberdaya masyarakat atau pekerja sosial, kita dipanggil untuk mendampingi mereka, bukan hanya memberi modal, tapi membangun kapasitas, membuka akses, dan menguatkan kelembagaan. Mari kita pelajari bersama konsep-konsep kunci pengembangan usaha yang akan menjadi bekal kita dalam mengawal usaha mikro desa menuju kemandirian. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan mendasar. Mengapa kita sebagai pekerja sosial harus memahami strategi pengembangan usaha mikro? Kita kan bukan sarjana ekonomi. Untuk apa pengetahuan itu? Oke teman, mari kita kaji satu persatu ya. Pelan-pelan saja. Pertama, usaha mikro adalah sektor usaha terbesar di desa dan menjadi tumpuan hidup mayoritas warga. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyerap lebih dari 96% tenaga kerja di Indonesia dan mayoritasnya adalah usaha mikro. Di desa, hampir setiap keluarga punya usaha sampingan, dari mulai beternak, berjualan gorengan, hingga membuat kerajinan. Kedua, kegagalan usaha mikro sering disebabkan oleh faktor non-modal. Banyak yang berpikir bahwa masalah utama UMKM adalah modal. Tapi penelitian menunjukkan kegagalan lebih sering karena manajemen yang buruk, pemasaran yang lemah, atau pembukuan yang kacau. Mereka tidak tahu berapa untung rugi sebenarnya. Ketiga adalah bahwa kita, pekerja sosial, berada di posisi strategis untuk mendampingi aspek non-finansial ini. Kita bukan bank, kita bukan penyedia modal. Tapi, kita adalah pendamping, fasilitator, dan penghubung. Kita bisa membantu mereka memperbaiki manajemen, membuka akses pasar, dan menata pembukuan sederhana. Keempat, pengembangan usaha mikro adalah pintu masuk pengentasan kemiskinan berbasis lokal. Ketika usaha mikro tumbuh, keluarga memiliki pendapatan tetap. Ketika pendapatan naik, gizi anak membaik, pendidikan terjangkau, kesehatan terjamin. Nah, ini adalah efek berantai yang luar biasa. Kelima, ada 3 variabel penentu keberhasilan pengembangan usaha mikro. Pertama adalah kapasitas SDM, seberapa terampil pelaku usahanya. Lalu yang kedua yaitu akses pasar. Apakah produk mereka bisa dijual? Dan ketiga adalah kelembagaan pendukung. Apakah ada koperasi atau kelompok yang menguatkan? Nah, ketiga-tiganya ini harus kita perhatikan dalam pendampingan. Langkah pertama dalam pendampingan usaha mikro adalah membantu masyarakat menemukan apa yang bisa mereka kembangkan. Ini tentang identifikasi potensi dan peluang. Pertama, setiap desa memiliki sumber daya unik yang bisa dikembangkan menjadi usaha. Gunung Kidul punya potensi wisata alam, punya hasil pertanian seperti singkong dan jagung, punya keterampilan kerajinan bambu. Semua ini adalah modal dasar. Kedua, identifikasi potensi harus dilakukan dengan cermat. Sumber daya alam apa yang melimpah di desa? Keterampilan warisan apa yang sudah biasa dikerjakan warga secara turun-temurun? Keunikan lokal apa yang tidak dimiliki desa lain? Ini adalah potensi yang bisa dikembangkan. Ketiga, peluang usaha muncul dari kesenjangan antara apa yang tersedia dengan apa yang dibutuhkan pasar. Misalnya, kita punya banyak singkong dan pasar butuh keripik singkong sehat dengan kemasan menarik. Kita punya banyak bambu dan pasar butuh furnitur bambu modern. Nah, kesenjangan-kesenjangan seperti inilah peluang usaha. Keempat, ada 3 variabel penentu dalam analisis ini. Pertama, kita cek lagi ketersediaan bahan baku. Apakah memang cukup untuk produksi yang berkelanjutan? Lalu yang kedua,
Cek lagi minat masyarakat. Apakah warga tertarik mengembangkan usaha ini? Yang ketiga adalah cek lagi akses pasar. Apakah ada pembeli potensial? Faktor kelima dalam identifikasi potensi dan peluang adalah perubahan harga komoditas. Faktor ini dapat menyebabkan pembukaan atau menutup peluang usaha tertentu. Saat harga singkong turun, justru muncul peluang untuk mengolahnya menjadi produk olahan yang nilai jualnya lebih tinggi. Sebaliknya, saat harga bahan baku naik, usaha olahan bisa terancam. Nah, para pemberdaya masyarakat, pekerja sosial harus peka terhadap perubahan ini. Setelah potensi teridentifikasi, lalu apa? Maka kita perlu menganalisisnya secara lebih mendalam dan sistematis. Alat analisis yang sederhana tapi powerful adalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Dalam bahasa Indonesia, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Ini alat analisis yang bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk kelompok usaha dengan pendidikan terbatas. Teman-teman, hal-hal yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan pada analisis SWOT itu berasal dari internal usaha. Faktor internal dari usaha kita yang dapat dibanggakan disebut sebagai kekuatan, sedangkan faktor internal kondisinya memprihatinkan disebut sebagai kelemahan. Nah, kekuatan usaha kita dapat berupa keterampilan turun-temurun, bahan baku murah, atau lokasi usaha kita yang strategis. Sedangkan kelemahan usaha kita dapat berupa modal usaha yang terbatas, pembukuan yang masih berantakan, atau peralatan usaha kita yang sudah usang. Ini faktor internal yang bisa dikendalikan oleh pelaku usaha. Maksudnya, bisa diubah oleh pelaku usaha. Kekuatan usaha dapat ditingkatkan, sedangkan kelemahan dapat diturunkan. Selanjutnya tentang peluang dan ancaman, yang berasal dari eksternal, dari luar usaha kita. Faktor peluang bisa berupa tren pasar, program pemerintah, atau teknologi baru. Sedangkan faktor ancaman bisa berupa pesaing baru, perubahan selera konsumen, atau bencana alam. Semua faktor eksternal itu di luar kendali, tapi banyak yang bisa diantisipasi loh. Kawan-kawan semua, ada dua variabel penentu keberhasilan analisis SWOT. Pertama adalah partisipasi anggota. Semua orang dalam kelompok harus dilibatkan, bukan hanya ketua. Kedua adalah kejujuran membaca realitas. Jangan menutup mata pada kelemahan, jangan terlalu optimis pada peluang. Teman dan sahabat semua, sebagai fasilitator tugas kita adalah memandu proses analisis SWOT partisipatif. Bukan kita yang membuatkan dan menganalisis untuk mereka, tapi kita yang memfasilitasi mereka menganalisis usahanya sendiri. Dengan cara ini, mereka merasa memiliki analisis itu, lebih peduli pada hasilnya, dan akan lebih mudah menerima rekomendasi yang muncul. Oke, sekarang kita masuk ke alat yang sangat populer di dunia kewirausahaan, yaitu Business Model Canvas atau BMC. Tapi akan kita sederhanakan untuk konteks desa. Business Model Canvas adalah alat untuk merancang model usaha dalam satu halaman. Ini ditemukan oleh Alex Osterwalder dan sangat membantu karena menyatukan semua aspek usaha dalam satu pandangan. BMC itu terdiri dari 9 blok. Pertama, proposisi nilai, apa yang kita jual. Kedua, segmen pelanggan, siapa pembeli kita. Ketiga, saluran, bagaimana menjangkau mereka. Keempat adalah hubungan pelanggan, bagaimana menjaga mereka. Kelima adalah arus pendapatan, dari mana uang masuk. Keenam adalah sumber daya utama, apa yang kita butuhkan. Lalu ketujuh adalah aktivitas kunci, apa yang kita kerjakan. Berikutnya yang kedelapan adalah mitra utama, siapa yang membantu. Dan yang terakhir yang kesembilan adalah struktur biaya, berapa pengeluaran kita. Semua blok ini harus diisi sehingga kita semakin mengetahui secara mendetail usaha yang akan dibangun. Teman dan sahabat semua, untuk penerapannya di masyarakat yang kita dampingi, kita bisa menyederhanakan BMC itu. Kita fokuskan pada 5 blok utama saja. Apa sajakah bloknya? Pertama adalah produk, apa yang dibuat. Kedua adalah pembeli, siapa targetnya pembelinya. Ketiga adalah cara jual, bagaimana menjualnya. Lalu yang keempat adalah pendapatan, berapa uang masuk. Dan yang kelima adalah biaya, berapa uang yang akan keluar. Setelah versi sederhana ini dapat dikuasai masyarakat, barulah kita dapat menambah blok lainnya.
Walaupun cuma 5 blok yang harus dicarikan jawabannya, tapi semua blok ini harus diisi. Pastikan kita semakin mengetahui secara mendetail usaha yang akan dijalankan. Nah, ada 2 variabel penentu keberhasilan penggunaan BMC. Pertama adalah pemahaman bersama. Idealnya, semua anggota kelompok harus paham dan sepakat atas isi setiap blok. Dan yang kedua adalah kesepakatan kelompok. BMC yang telah disusun itu bukan hanya milik ketua, tapi milik bersama seluruh anggota kelompok. Teman-temanku semua, tugas kita pada tahap ini sebagai pekerja sosial adalah menyederhanakan dan memudahkan pemakaian alat analisisnya. Maka gunakan bahasa sehari-hari, gambarlah di kertas karton dan tempellah di dinding. Ajak mereka mengisi bersama. Dengan cara ini, BMC bukan sekedar teori, tapi alat kerja nyata milik mereka sendiri. Pastikan mereka dapat menyusun, menganalisis, dan mengkritiknya. Bangun iklim belajar yang kondusif dan pastikan tiap anggota dapat menjadi mitra belajar bagi anggota lainnya. Setelah tahu apa yang akan dibuat, apa yang akan dihasilkan, maka kita perlu memahami bagaimana membuatnya dengan baik. Inilah proses produksi. Ingat, proses produksi adalah rangkaian langkah-langkah mengubah input menjadi output yang bernilai jual. Misalnya dari input singkong menjadi output berupa keripik, dari input atau bahan baku bambu menjadi anyaman, dari susu kambing menjadi sabun susu. Nah, setiap langkah dalam proses produksi harus dipahami. Ingat juga bahwa efisiensi produksi menentukan harga pokok dan daya saing produk. Semakin efisien di tiap langkahnya, maka semakin murah biaya produksinya. Dan semakin murah biaya produksinya, maka semakin kompetitif harga jual. Artinya, semakin besar keuntungannya. Ada 4 komponen utama dalam proses produksi. Pertama adalah bahan baku, apa yang diolah. Kedua adalah tenaga kerja, siapa yang mengolah. Lalu yang ketiga adalah peralatan, alat yang digunakan. Dan yang terakhir adalah metode kerja, cara mengolahnya. Keempat unsur atau komponen proses produksi ini saling mempengaruhi. Teman sekalian, ada 3 variabel penentu kualitas dan kuantitas produksi. Pertama adalah kualitas bahan. Bahan bagus menghasilkan produk bagus. Kedua adalah keterampilan pekerja, terampil atau tidak. Dan yang ketiga adalah teknologi yang digunakan, manual atau mesin. Hal menarik yang dapat dicermati adalah bahwa saat ada peningkatan keterampilan pekerja, maka akan ada peningkatan kualitas produk tanpa menambah biaya bahan. Pelatihan cara memotong singkong yang benar misalnya bisa mengurangi bagian yang terbuang. Pelatihan pengemasan bisa membuat produk lebih menarik. Di area-area peningkatan produktivitas seperti inilah, para pekerja sosial dapat berkontribusi besar. Setelah mampu memproduksi, maka tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas. Semua konsumen, termasuk juga kita semua, pasti tidak suka produk yang hanya tipu-tipuan. Maka menjaga kualitas produk adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Apa itu produk berkualitas? Arti dari produk berkualitas adalah bahwa ada kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan standar dan harapan konsumen. Jika konsumen mengharapkan keripik yang renyah, maka setiap bungkus keripik yang dibeli itu harus renyah. Tidak boleh ada yang alot, bikin gigi sakit. Produk unggulan desa harus konsisten kualitasnya. Inilah yang membedakan produk profesional dari produk asal-asalan. Ketika orang membeli keripik dari desa tertentu, maka mereka harus mendapat rasa yang sama setiap kali membeli. Karena itu, kita bantu anggota kelompok dampingan kita untuk melakukan pengendalian kualitas di setiap tahap. Pada pengendalian bahan baku, maka pilih singkong yang baik. Pada pengendalian proses produksi, maka perhatikan suhu penggorengannya. Dan pada pengendalian produk jadi, maka perlu pemeriksaan kemasan dan rasanya. Jangan menunggu komplain baru bereaksi, tapi sedia payung sebelum hujan. Teman-teman semua, ada 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian kualitas. Pertama adalah adanya standar yang jelas, misalnya ukuran irisan harus sekian sentimeter. Kedua adalah adanya alat ukur sederhana, seperti takaran atau timer. Dan ketiga adalah adanya disiplin anggota, komitmen untuk mengikuti standar.
Sebagai pendamping, kita bisa membantu kelompok menetapkan standar kualitas bersama-sama. Kita bahas apa kriteria singkong yang baik, berapa lama waktu penggorengan, seperti apa kemasan yang layak, dan setelah disepakati, kita bantu mereka memantau pelaksanaannya. Konsistensi adalah kunci kepercayaan konsumen. Ada banyak contoh produk desa yang rasanya itu sudah enak, tapi tidak laku karena kalah bersaing di rak toko. Penyebabnya? Kemasan. Nah, teman-temanku semua, kemasan adalah pakaian produk yang pertama kali dilihat konsumen. Seperti orang, sebuah produk juga dinilai dari penampilannya. Kemasan yang menarik membuat orang tertarik mengambil dan melihat lebih dekat. Kemasan produk itu punya 3 fungsi utama. Pertama, untuk melindungi produk dari kerusakan, tumpah, atau basi. Kedua, memudahkan distribusi dan penyimpanan. Dan ketiga, yang tak kalah penting, menarik perhatian pembeli serta memberikan informasi. Nah, kemasan yang baik harus informatif. Cantumkan nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan izin edar jika ada. Ini membangun kepercayaan. Kemasan juga harus menarik, dengan desain yang mencerminkan produk dan identitas desa. Ada 3 variabel yang menentukan kualitas kemasan. Pertama adalah desainnya, apakah menarik dan sesuai produk. Kedua adalah bahan kemasan, apakah aman untuk makanan dan tidak mudah rusak. Lalu yang ketiga, informasi produk, apakah lengkap dan jelas. Teman-teman, yang perlu kita pahami sebagai pendamping adalah bahwa perbaikan kemasan bisa meningkatkan nilai jual secara signifikan tanpa mengubah isi. Keripik yang sama, jika dikemas dalam plastik biasa, mungkin laku Rp20.000. Jika dikemas dalam standing pouch dengan desain menarik, bisa laku Rp35.000. Ini investasi kecil dengan dampak besar. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan harga pokok produksi. Teman semuanya, salah satu penyebab utama UMKM gulung tikar adalah salah hitung harga. Mereka menjual, tapi tidak tahu persis berapa biaya sebenarnya. Maka mari kita bahas harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Ini adalah dasar untuk menentukan harga jual. Jika HPP Rp10.000, maka saat dijual Rp12.000, maka dapat untung Rp2.000. Jika dijual Rp9.000, kita pasti rugi dong. By the way, ingat ya, ada perbedaan antara harga pokok produksi atau HPP dengan harga jual. Sekarang, kita baru membahas harga pokok produksi atau HPP. Setelah ini barulah kita membahas harga jual. Ada 3 komponen utama HPP. Pertama adalah biaya bahan baku, semua bahan yang digunakan. Kedua, biaya tenaga kerja, yaitu upah yang dibayarkan. Lalu yang ketiga, biaya overhead seperti listrik, air, gas, dan penyusutan alat. Semua harus dihitung secara cermat. Nah, apa nih kesalahan umum yang sering terjadi? Kesalahannya adalah kita lupa menghitung biaya tenaga kerja kita sendiri. Padahal meski tidak dibayar, waktu mereka punya nilai. Kita juga sering lupa menghitung penyusutan alat, sehingga nantinya kita bingung cari dana saat akan mengganti wajan dan kompor yang aus. Kita juga kadang lupa menghitung biaya transportasi. Akibat dari itu semua, HPP terlihat murah, padahal sebenarnya mahal. Teman, ada 3 variabel yang mempengaruhi HPP. Pertama adalah harga input, harga bahan di pasar. Kedua adalah tingkat efisiensi produksi, seberapa banyak bahan terbuang. Dan yang ketiga adalah alokasi biaya bersama, misalnya biaya listrik untuk produksi dan untuk rumah tangga, yang sebenarnya harus dipisah, jangan digabung. Nah, sebagai pendamping, kita harus membantu UMKM menghitung HPP dengan benar. Gunakan format sederhana. Latih mereka mencatat setiap pengeluaran, ajari membedakan biaya produksi dan biaya rumah tangga. Dengan HPP yang akurat, mereka bisa menentukan harga jual yang aman dan menguntungkan. Setelah tahu HPP, saatnya kita menentukan harga jual. Ini keputusan strategis yang menentukan daya saing dan kelangsungan usaha. Teman-teman, mohon diperhatikan ya. Harga jual ditentukan oleh 3 faktor utama. Pertama adalah biaya produksi, yaitu berapa HPP kita. Kedua adalah pesaing, berapa harga jual produk serupa yang ditetapkan oleh pesaing kita. Dan yang ketiga adalah konsumen, berapa kemampuan dan kemauan mereka membayar. Ketiganya harus dipertimbangkan. Pola penetapan harga jual itu dapat menggunakan pendekatan berbasis biaya. Cara ini adalah yang paling sederhana.
Pertama, kita hitung dulu HPP, yaitu total biaya dibagi jumlah total produksi yang kita buat. Lalu, kita tambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Misalnya total semua biaya adalah Rp1.500.000, sedangkan jumlah produksinya adalah 150 unit. Maka dari informasi ini, HPP per unit adalah Rp10.000. Jika kita ingin untung 20%, maka kita tetapkan harga jualnya sebesar Rp12.000. Nah, cara seperti ini memastikan kita tidak rugi. Cara lain untuk menentukan harga jual adalah dengan cara meniru harga jual yang ada di pasar, yaitu yang ditetapkan pesaing kita. Jika pesaing menjual dengan harga Rp12.000, maka kita cek dengan HPP kita. Menurut HPP, bisakah kita menjual di harga yang sama? Jika konsumen hanya mampu membayar Rp10.000, maka kita harus melakukan efisiensi lagi agar HPP kita bisa di bawah Rp10.000. Atau kita harus bisa meyakinkan konsumen bahwa produk kita lebih baik, punya keunikan yang lebih baik, sehingga pantas lebih mahal. Ada 3 variabel yang mempengaruhi strategi harga. Pertama adalah positioning produk, apakah kita ingin dikenal sebagai produk murah atau produk berkualitas. Atau kita ingin dikenal sebagai produk murah sekaligus berkualitas. Faktor kedua adalah elastisitas permintaan, apakah konsumen sensitif pada harga atau tidak. Saat pembeli sangat sensitif terhadap harga, maka kita harus hati-hati menaikkan harga, karena barang kita bisa langsung tidak laku. Pembeli beralih ke pesaing kita. Dan faktor ketiga adalah saluran distribusi. Apakah dijual langsung atau melalui toko yang butuh margin? Nah, tugas kita adalah belajar bersama UMKM untuk menemukan keseimbangan. Harga harus cukup tinggi untuk memberi keuntungan, tapi cukup rendah untuk bisa bersaing. Ini negosiasi antara keinginan dan kenyataan pasar. Dengan pendampingan yang tepat, mereka bisa menemukan titik optimalnya. Usaha mikro sering menghadapi masalah stok. Mereka kehabisan stok justru saat banyak pesanan, atau stoknya justru berlebih, sehingga sampai busuk. Nah, ini dia tantangan dalam manajemen stok. Teman-teman, stok adalah persediaan bahan baku dan produk jadi. Sekali lagi, stok itu bisa berupa bahan baku maupun produk jadi. Bahan baku misalnya singkong yang belum diolah, produk jadi keripik yang siap dijual. Keduanya harus dikelola. Jika stok yang tersedia terlalu sedikit, maka itu dapat memicu masalah. Ketika tiba-tiba ada pesanan banyak, kita tidak bisa memenuhinya, maka pelanggan kecewa dan mungkin akan beralih ke pesaing kita. Akibatnya, reputasi usaha bisa rusak karena dianggap tidak bisa diandalkan. Stok yang terlalu banyak juga bisa bikin masalah. Bisa jadi uang kita matu terpendam di gudang, tidak bisa diputar. Produk pun berisiko rusak atau kadaluarsa. Dan jika selera pasar berubah, maka stok berlebih itu bisa tidak laku sama sekali. Ada 3 variabel yang menentukan jumlah stok yang optimal. Pertama adalah perkiraan permintaan, kira-kira berapa yang akan laku. Kedua adalah waktu tunggu pemasok, berapa hari dari pesan hingga bahan datang. Dan yang ketiga adalah daya tahan produk, berapa lama bisa disimpan. Teman-teman, sebagai pendamping kita bisa membantu UMKM menghitung jumlah stok yang aman. Untuk jenis produk yang tahan lama, stok bisa lebih banyak. Sedangkan untuk jenis produk cepat basi, stok harus sedikit dan produksi berdasarkan pesanan. Maka kita perlu dorong mereka mencatat pola penjualan sehingga perkiraan makin akurat. Stok yang tepat adalah keseimbangan antara siap melayani dan tidak membuang modal. Banyak usaha mikro tidak punya catatan keuangan. Mereka hanya mengandalkan ingatan. Nah, ini sangat berisiko. Mari kita bahas pembukuan sederhana. Pertama, pembukuan adalah catatan sistematis tentang uang masuk dan uang keluar dari usaha kita. Setiap transaksi harus dicatat. Kapan, untuk apa, berapa jumlahnya. Ini aktivitas sederhana, tapi hasilnya nanti sangat berguna. Kedua, fungsi pembukuan sangat vital. Dengan pembukuan, kita tahu persis untung atau rugi. Kita tahu berapa uang yang ada, berapa piutang, berapa utang. Nah, dari informasi ini, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data keuangan yang tepat, bukan perasaan. Ketiga, format pembukuan bisa kok sangat sederhana. Cukup 3 buku. Catatan penerimaan, dari mana saja uang datang. Catatan pengeluaran, untuk apa saja uang pergi. Dan buku kas harian.
ringkasan saldo setiap hari. Buku tulis biasa pun cukup. Ada 3 variabel penentu keberhasilan pembukuan. Pertama adalah disiplin mencatat. Setiap transaksi harus dicatat saat itu juga, jangan ditunda. Prinsipnya, catat apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat. Kedua adalah pemisahan uang usaha dan pribadi. Ini sumber utama kekacauan jika tidak dipisahkan. Dan yang ketiga, pemahaman angka. Bisa membaca dan menulis. Peran kita sebagai pekerja sosial adalah melatih, bukan mengerjakan. Jangan sampai kita yang menjadi pembukunya, karena jika kita pergi, usaha itu kembali gelap. Maka, latih mereka mencatat sendiri. Awalnya mungkin salah, tapi dengan pendampingan, mereka akan terbiasa. Pembukuan yang baik adalah fondasi usaha yang sehat. Setelah punya catatan keuangan, maka kita bisa dan mudah melakukan analisis sederhana. Salah satunya adalah analisis titik impas. Apa itu analisis titik impas? Titik impas atau break-even point atau BEP adalah saat pendapatan sama dengan biayanya. Di titik itu, tidak untung dan juga tidak rugi. Titik ini penting untuk diketahui agar pelaku usaha tahu batas aman penjualan. Rumusnya cukup sederhana. Jumlah unit saat BEP sama dengan biaya tetap dibagi selisih harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meski tidak produksi, seperti sewa tempat. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai jumlah produksinya, seperti bahan baku. Teman-teman, dengan mengetahui BEP, maka UMKM menjadi tahu berapa jumlah minimal harus menjual produksinya. Misalnya, BEP-nya adalah 100 bungkus, maka jika kita menjual masih di bawah 100, usaha kita rugi. Namun jika sudah menjual di atas 100, maka kita untung. Tingkat BEP itu adalah target minimal yang harus dicapai. Ada 3 variabel yang mempengaruhi BEP. Pertama, biaya tetap. Semakin besar biaya tetap, semakin tinggi BEP. Kedua adalah biaya variabel. Semakin mahal bahan, semakin tinggi BEP. Lalu yang ketiga adalah harga jual. Semakin tinggi harga, semakin rendah BEP. Perubahan salah satu variabel itu akan menggeser titik impas. Jika harga bahan naik, maka BEP naik. Artinya jumlah yang terjual harus lebih banyak. Selanjutnya, jika harga jual bisa dinaikkan, maka BEP turun. Pemahaman ini membantu UMKM mengambil keputusan saat kondisi berubah. Produk sudah jadi, harga sudah ditetapkan. Tapi kalau tidak ada orang yang tahu, maka tidak akan laku. Inilah pentingnya pemasaran. Pemasaran adalah upaya memperkenalkan produk dan membujuk orang untuk membeli. Bukan sekadar menjual, tapi membangun kesadaran dan keinginan mereka untuk membeli. Dalam pemasaran, kita kenal konsep bauran pemasaran 4P. P pertama adalah produk. Produknya seperti apa? P yang kedua adalah price, berapa harganya. Lalu P yang ketiga adalah place, di mana bisa dibeli. Dan P terakhir adalah promotion, bagaimana menginformasikannya. Keempat P itu harus selaras. Untuk konteks desa, promosi bisa dilakukan dengan produk sudah jadi, harga sudah ditetapkan. Tapi kalau tidak ada orang yang tahu, maka tidak akan laku. Inilah pentingnya pemasaran. Pemasaran adalah upaya memperkenalkan produk dan membujuk orang untuk membeli. Bukan sekadar menjual, tapi membangun kesadaran dan keinginan mereka untuk membeli. Dalam pemasaran, kita kenal konsep bauran pemasaran 4P. P pertama adalah produk. Produknya seperti apa? P yang kedua adalah price, berapa harganya. Lalu P yang ketiga adalah place, di mana bisa dibeli. Dan P terakhir adalah promotion, bagaimana menginformasikannya. Keempat P itu harus selaras. Untuk konteks desa, promosi bisa dilakukan dengan cara sederhana. Kita bisa ikut pameran produk UMKM. Kita juga dapat memanfaatkan dari mulut ke mulut, minta pembeli merekomendasikan ke tetangga. Dan bisa juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook untuk memasang foto produk kita. Ada 3 variabel penentu keberhasilan pemasaran.
Pertama adalah kualitas produk. Promosi hanya efektif jika produknya memang baik. Kedua adalah jaringan sosial. Semakin luas kenalan, semakin luas pasar. Yang ketiga adalah konsistensi promosi. Promosi sekali lalu berhenti tidak akan membangun ingatan. Nah, peran kita sebagai pekerja sosial adalah membuka wawasan dan akses. Bantu mereka membuat foto produk yang menarik. Ajari membuat caption sederhana. Hubungkan dengan dinas yang sering mengadakan pameran. Fasilitasi pertemuan dengan pembeli potensial. Jangan biarkan mereka hanya menjual dari rumah ke rumah. Revolusi digital tidak bisa dihindari. UMKM desa harus masuk ke dunia online. Tapi banyak yang belum siap. Disinilah kita bisa membantu. Teman-teman semua, pemasaran digital memanfaatkan internet untuk menjangkau pembeli lebih luas. Tidak terbatas pada tetangga atau pasar desa, tapi bisa menjangkau kota bahkan luar pulau. Media sosial adalah pintu masuk yang mudah. WhatsApp bisa digunakan untuk mengirim katalog ke pelanggan. Facebook punya fitur jualan dan grup komunitas. Instagram cocok untuk produk yang mengandalkan visual menarik. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak memungkinkan UMKM menjual langsung dengan sistem yang sudah terintegrasi. Di dalamnya ada sistem pembayaran, pengiriman, dan ulasan pembeli. Semua ini memudahkan karena pengusaha menjadi tidak perlu harus punya toko fisik. Ada 3 variabel penentu keberhasilan pemasaran digital. Pertama adalah kemampuan teknis, bisa mengoperasikan HP dan aplikasi. Kedua adalah konten menarik, foto produk bagus dan deskripsi jelas. Dan ketiga adalah konsistensi unggahan, rajin memperbarui agar tidak terlupakan. Sebagai pekerja sosial, kita bisa menjadi jembatan digital. Ajari mereka membuat akun, mengambil foto produk dengan HP, menulis deskripsi, mengemas untuk pengiriman. Jika perlu, dampingi sampai mereka bisa mandiri. Literasi digital adalah keterampilan baru yang harus kita tularkan. Setelah semua aspek produksi dan pemasaran bagus, kadang UMKM terkendala modal. Mereka ingin berkembang, tapi tidak punya dana. Nah, ini tentang akses permodalan. Modal adalah dana yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha, untuk membeli bahan baku, menambah peralatan, atau memperluas tempat. Ada berbagai sumber modal, modal pribadi dari tabungan sendiri, pinjaman keluarga dari orang tua atau saudara, program pemerintah seperti PNM Mekaar atau KUR, juga koperasi simpan pinjam, atau fintech seperti modal pinjaman online. Masing-masing punya kelebihan dan resiko. Literasi keuangan sangat penting, bukan hanya mendapat modal, tapi mampu mengelolanya. Pengusaha harus mampu membedakan mana uang untuk usaha dan mana untuk kebutuhan pribadi. Juga mengetahui kapan harus meminjam dan kapan tidak. Memahami bunga dan risiko pinjaman. Ada 3 variabel yang mempengaruhi akses modal. Pertama, akses informasi. Tahu program apa yang tersedia. Kedua, kemampuan mengajukan proposal. Bisa menjelaskan usaha secara meyakinkan. Dan ketiga, riwayat kredit. Catatan pinjaman sebelumnya. Peran kita sebagai pekerja sosial adalah memfasilitasi akses ini. Informasikan program-program yang ada, bantu mereka menyusun proposal sederhana, dampingi saat bertemu dengan lembaga keuangan, yang tak kalah penting, latih mereka mengelola keuangan agar tidak terjebak pinjaman yang mencekik. Kita lanjut ya. Teman-teman, usaha individu punya keterbatasan. Tapi ketika mereka bersatu dalam kelompok, maka kekuatan mereka berlipat. Inilah pentingnya kelembagaan kelompok. Kelompok Usaha Bersama atau KUBE adalah wadah kolektif untuk memperkuat usaha anggota. Mereka bisa berupa kelompok simpan pinjam, kelompok produksi bersama, atau kelompok pemasaran bersama. Manfaat berkelompok sangat banyak. Manfaat dari skala ekonomi. Dengan membeli bahan baku bersama, harga bisa lebih murah. Manfaat dari pembelajaran bersama. Yang lebih maju bisa mengajari yang pemula. Manfaat dari jaringan bersama. Satu anggota kenal A, anggota lain kenal B. Jaringan mereka bergabung. Tapi kelompok juga punya tantangan.
Pertama, dinamika kelompok. Ada yang rajin, ada yang malas. Kedua adalah konflik. Beda pendapat soal pengelolaan. Ketiga adalah kesenjangan partisipasi. Ada yang mendominasi, ada yang pasif. Semua harus dikelola untuk perkembangan kelompok. Ada 3 variabel yang menentukan keberhasilan kelompok. Pertama adalah kepemimpinan. Ada ketua yang dipercaya. Kedua adalah aturan main, kesepakatan tentang hak dan kewajiban. Dan ketiga adalah rasa memiliki. Semua merasa kelompok ini milik bersama. Peran kita sebagai pekerja sosial adalah fasilitator, bukan menjadi ketua kelompok, bukan menjadi pengurus, tapi memfasilitasi mereka membuat kesepakatan, menyelesaikan konflik, dan memperkuat organisasi mereka. Kelompok yang kuat akan bertahan lama setelah kita pergi. Tidak ada usaha yang bisa tumbuh sendirian. Mereka butuh orang lain, butuh jejaring dan kemitraan. Jejaring adalah hubungan dengan berbagai pihak yang bisa mendukung usaha. Ini bisa horizontal dengan sesama pengusaha atau vertikal dengan pemasok dan pembeli. Kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain, bukan hubungan patronase yang timpang, tapi kerjasama setara. Saya untung, Anda untung. Siapa saja mitra potensial UMKM desa? Mereka adalah pemasok bahan baku yang bisa memberi harga khusus, pengepul atau toko yang mau membeli produk, dinas terkait yang punya program pelatihan dan bantuan, LSM yang bisa mendampingi, perguruan tinggi yang bisa membantu riset dan desain. Ada 3 variabel penentu keberhasilan kemitraan. Pertama adalah kepercayaan bahwa mitra tidak akan menipu. Kedua adalah manfaat bersama. Kedua pihak harus diuntungkan. Dan ketiga adalah komunikasi. Hubungan harus dijaga, tidak putus sambung. Sebagai pekerja sosial, kita bisa berperan sebagai penghubung. Kenalkan UMKM dengan pihak-pihak potensial. Fasilitasi pertemuan awal. Bantu mereka menyusun proposal kerjasama. Yang terpenting, ajari mereka merawat hubungan. Karena jejaring yang tidak dirawat akan putus. Produk yang sama dapat dijual terus-menerus. Tapi awas loh, lama-lama konsumen bisa bosan. Nah, pasar butuh sesuatu yang baru. Inilah pentingnya inovasi. Inovasi adalah menciptakan sesuatu yang baru atau menyempurnakan yang sudah ada. Tidak harus menemukan barang yang belum pernah ada. Cukup membuat produk yang sudah ada menjadi lebih baik. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk. Bisa inovasi rasa baru, misalnya keripik singkong rasa original, sekarang ada rasa balado atau jagung bakar. Bisa inovasi varian baru, dari keripik singkong menjadi keripik pisang. Bisa juga inovasi kemasan baru, dari plastik biasa menjadi pouch yang bisa ditutup kembali. Atau inovasi fungsi baru, dari sabun mandi menjadi sabun cuci tangan. Mengapa inovasi penting? Karena pasar selalu berubah. Selera konsumen bergeser. Yang populer tahun lalu belum tentu populer tahun ini. Produk yang tidak beradaptasi akan ditinggalkan. Ada 3 variabel yang mendorong inovasi. Pertama adalah kreativitas, kemampuan menghasilkan ide baru. Kedua adalah pengetahuan pasar, tahu apa yang sedang tren. Dan yang ketiga adalah keberanian mencoba, tidak takut gagal. Sebagai pendamping, kita perlu mendorong budaya inovasi. Ajak mereka mengamati produk lain. Ajak mereka bertanya pada konsumen. Fasilitasi uji coba varian baru. Rayakan keberhasilan. Dan jangan menghukum kegagalan. Inovasi lahir dari eksperimen. Satu produk saja kadang beresiko. Jika produk itu tidak laku, usaha kita bisa kolaps karena tidak ada produk lain. Solusinya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah memperbanyak jenis produk yang dihasilkan. Dari hanya satu produk menjadi beberapa produk. Ini seperti tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Tujuan utama diversifikasi adalah mengurangi resiko. Jika produk A sedang sepi pembeli, masih ada produk B yang laku. Jika harga bahan produk A naik, kita bisa beralih ke produk C. Pendapatan tidak tergantung pada satu sumber. Diversifikasi bisa horizontal, yaitu produk yang masih sejenis. Dari keripik singkong, tambah keripik pisang, dan keripik talas. Bisa juga vertikal,
yaitu produk turunan. Dari singkong segar, buat tape singkong, lalu buat bolu tape. Nilai tambahnya semakin besar. Ada 3 variabel yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah ketersediaan bahan. Apakah bahan untuk produk baru mudah didapat? Kedua adalah keterampilan baru. Apakah anggota bisa membuatnya? Dan yang ketiga adalah permintaan pasar. Apakah ada pembeli potensial? Nah, sebagai pendamping, kita bisa membantu UMKM melihat peluang diversifikasi. Olahan singkong tidak hanya keripik, bisa jadi tape, getuk, tiwul instan, atau tepung mokaf. Dari satu bahan baku, bisa lahir puluhan produk. Ini yang harus kita fasilitasi. Banyak UMKM desa yang usahanya sudah jalan, tapi tidak punya izin. Akibatnya, sulit masuk pasar modern, sulit ikut tender, dan rawan masalah hukum. Teman-teman, perizinan usaha adalah legalitas formal yang melindungi usaha. Dengan izin, usaha diakui negara. Ada kepastian hukum, bisa mengakses program pemerintah. Ada beberapa jenis izin yang penting, NIB atau nomor induk berusaha, izin dasar yang mudah diurus online. PIRT untuk produk pangan rumah tangga, menjamin keamanan pangan. Sertifikat halal penting untuk produk makanan. Pendaftaran merek melindungi nama produk dari peniruan. Produk bersertifikat lebih dipercaya konsumen. Orang lebih percaya membeli keripik yang punya logo PIRT daripada yang tidak. Produk bersertifikat halal bisa masuk pasar yang membutuhkan jaminan halal. Produk bermerek tidak bisa ditiru sembarangan. Ada 3 kendala yang sering dihadapi. Pertama, biaya pengurusan, meski banyak yang gratis, tetap ada biaya administrasi. Kedua, faktor waktu. Prosesnya bisa lama. Ketiga adalah pendampingan teknis. Banyak yang bingung cara mengurus. Disinilah peran pekerja sosial. Kita bisa memfasilitasi pengurusan legalitas, bantu mereka menyiapkan dokumen, dampingi ke dinas terkait, hubungkan dengan fasilitator yang bisa membantu. Legalitas adalah tiket masuk ke pasar yang lebih luas. Kita sudah bahas pembukuan. Tapi manajemen keuangan lebih luas dari sekadar catat-mencatat informasi keuangan. Ini tentang mengatur uang agar usaha sehat dan bisa berkembang. Manajemen keuangan adalah mengatur arus uang, kapan uang masuk, kapan keluar. Berapa yang boleh dipakai untuk kebutuhan pribadi, berapa yang harus ditahan di usaha. Ada 3 prinsip dasar. Pertama, pisahkan uang usaha dan pribadi. Ini mutlak. Kedua adalah catat setiap transaksi, jangan ada yang lolos. Dan ketiga adalah alokasikan untuk cadangan, jangan semua keuntungan langsung diambil. Ada beberapa konsep penting dalam manajemen keuangan. Modal kerja, uang untuk operasional sehari-hari. Laba ditahan, keuntungan yang dikembalikan ke usaha untuk pengembangan. Dana cadangan, uang simpanan untuk keadaan darurat seperti mesin rusak atau musim seti. Ada 3 variabel penentu keberhasilan manajemen keuangan. Pertama, faktor disiplin, konsisten menjalankan prinsip. Kedua adalah pemahaman, mengerti konsepnya. Dan ketiga adalah komitmen keluarga, karena keluarga sering jadi sumber kebocoran. Sebagai pendamping jangka panjang, kita perlu memastikan praktik keuangan sehat ini menjadi kebiasaan, bukan hanya saat didampingi, tapi terus setelah kita pergi. Kunjungi secara berkala. Tanyakan kabar keuangannya, ingatkan jika mulai kendor. Keberlanjutan usaha ada di sini. Nah, sekarang tentang keberlanjutan usaha dan pasca pendampingan. Ini pertanyaan besar dalam pemberdayaan. Apa yang terjadi setelah kita pergi? Apakah usaha akan tetap jalan? Apakah kelompok akan tetap solid? Inilah soal keberlanjutan. Keberlanjutan berarti usaha tetap berjalan dan berkembang meski pendamping sudah pergi. Mereka tidak lagi tergantung pada kita. Mereka bisa berjalan sendiri. Kemandirian adalah tujuan akhir pemberdayaan, bukan membuat mereka tergantung pada pendamping, tapi membuat mereka mampu berdiri sendiri. Jika setelah kita pergi mereka berhenti,
berarti kita gagal. Ada 3 strategi untuk keberlanjutan. Pertama, penguatan internal, pastikan pengetahuan dan keterampilan sudah tertanam. Kedua, jejaring mandiri. Mereka punya koneksi sendiri, tidak perlu kita yang memperkenalkan terus. Dan ketiga, regenerasi pengurus. Ada kader baru yang siap melanjutkan. Ada 3 variabel yang menunjukkan kesiapan keberlanjutan. Pertama adalah kapasitas yang sudah terbangun, apakah mereka bisa produksi, jual, catat sendiri. Kedua adalah kelembagaan yang kuat, apakah kelompok punya aturan dan solid. Dan ketiga adalah akses mandiri, apakah mereka tahu cara ke dinas, ke bank, ke pasar. Sebagai pekerja sosial profesional, kita harus merancang strategi keluar sejak awal pendampingan. Jangan sampai kita jadi obat, yang kalau tidak diminum mereka sakit. Rencanakan pengurangan intensitas pendampingan secara bertahap. Siapkan mereka untuk lepas, ukur kesiapan mereka, dan ketika waktunya tiba, lepaskan dengan bangga. Setelah program berjalan, kita perlu tahu, apakah ada perubahan? Apakah hidup mereka lebih baik? Inilah pengukuran dampak. Dampak ekonomi adalah perubahan nyata pada kondisi ekonomi anggota kelompok. Bukan sekadar kegiatan selesai, tapi ada perubahan positif yang terukur. Indikator dampak bisa bermacam-macam. Pertama adalah peningkatan pendapatan. Berapa tambahan uang yang masuk setiap bulan? Kedua adalah penambahan aset. Apakah mereka bisa membeli alat baru atau memperbaiki rumah? Ketiga adalah penyerapan tenaga kerja. Apakah usaha mereka mempekerjakan tetangga? Pengukuran untuk mengetahui dampak harus dilakukan 3 kali. Pertama adalah pengukuran sebelum program, untuk tahu kondisi awal. Kedua adalah pengukuran selama program, untuk monitoring dan koreksi. Dan ketiga adalah pengukuran sesudah program, untuk evaluasi akhir. Dengan perbandingan ini, kita tahu seberapa besar perubahan yang terjadi. Ada 3 variabel yang mempengaruhi besarnya dampak. Pertama adalah partisipasi anggota, seberapa aktif mereka mengikuti pendampingan. Kedua adalah akses pasar, apakah produk bisa laku. Ketiga adalah kapasitas produksi, apakah mereka bisa memenuhi permintaan. Mengukur dampak bukan sekadar laporan ke donatur, ini untuk kita sendiri, untuk tahu apakah metode kita efektif, untuk belajar dari kegagalan, untuk merancang program berikutnya yang lebih baik. Akuntabilitas dan pembelajaran adalah 2 sisi mata uang yang sama. Teori itu penting, tapi belajar dari kasus nyata lebih penting. Nah, mari kita lihat apa yang membuat UMKM desa berhasil dan apa yang membuat mereka gagal. Teman-teman semua, belajar dari keberhasilan itu baik. Kita lihat kelompok A yang sukses. Apa yang mereka lakukan dengan benar? Mungkin produknya sesuai pasar, mungkin manajemennya rapi, mungkin kelompoknya solid. Kita bisa memperluas pemahaman kita dan sekaligus dapat meniru strategi mereka. Belajar dari kegagalan itu pun lebih berharga. Kelompok B yang gulung tikar. Apa yang salah mereka? Mungkin mereka tidak punya pembukuan, jadi tidak tahu rugi. Mungkin modal pinjaman habis untuk beli barang konsumtif. Mungkin konflik internal membuat kelompok bubar. Nah, dari sini kita harus hindari kesalahan yang sama. Faktor keberhasilan biasanya meliputi produk yang memang dibutuhkan pasar, manajemen keuangan yang tertib, dan kelompok yang kompak dengan pembagian peran jelas. Faktor kegagalan yang umum adalah tidak ada pemisahan uang usaha dan pribadi, tidak ada catatan keuangan, tergiur pinjaman tanpa hitungan, dan konflik kepemimpinan. Sebagai komunitas pembelajar, kita perlu mendokumentasikan kasus-kasus ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk dipelajari. Bagikan dalam diskusi kelompok, jadikan bahan refleksi. Pengalaman adalah guru terbaik, terutama pengalaman orang lain. Sahabat semua calon pendamping UMKM yang saya banggakan. Kita telah menempuh perjalanan panjang. 15 konsep telah kita bahas. Sampailah kita pada penghujung pertemuan ini. Pertama, ingatlah bahwa 15 konsep ini hanyalah alat untuk memberdayakan, bukan untuk menggurui, bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih pintar. Tujuan kita adalah membantu mereka menemukan kekuatan sendiri. Kedua, hormati kearifan lokal. Masyarakat desa sudah punya pengetahuan turun-temurun. Mereka tahu musim,
Tahu tanah, tahu tanaman. Jangan datang dengan sombong membawa ilmu modern, tapi padukan pengetahuan mereka dengan alat analisis yang kita miliki. Ketiga, tujuan akhir bukan membuat mereka menjadi pengusaha besar. Tidak semua harus jadi eksportir. Kita upayakan bersama agar usaha mereka dapat mandiri, sehingga mereka dapat hidup layak, untuk menyekolahkan anak, untuk berobat saat sakit, untuk punya tabungan hari tua. Kemandirian, bukan kehebohan. Keempat, jangan tunggu lulus. Mulai sekarang. Kenali UMKM di sekitar rumah. Tawarkan bantuan sederhana. Mungkin bantu buatkan foto produk. Mungkin bantu hitung HPP. Mungkin bantu buatkan akun media sosial. Catat pengalamanmu. Diskusikan dengan teman. Praktik adalah guru terbaik. Call to action. Saya punya tantangan untuk kalian semua. Dalam 2 minggu ke depan, saya ingin setiap dari kalian melakukan satu kunjungan ke UMKM di desa kalian. Bukan sebagai dosen kecil, tapi sebagai teman yang ingin belajar. Tanyakan tentang usaha mereka. Tanya suka dukanya. Tawarkan bantuan satu hal sederhana yang bisa kalian lakukan. Setelah itu, tulis refleksi 1 halaman. Apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian bisa bantu? Apa konsep dari kuliah ini yang muncul dalam percakapan kalian? Kirimkan refleksi itu. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dari sanalah kalian akan belajar bahwa pemberdayaan sejati dimulai dari mendengar, bukan dari menggurui. Dari menghargai, bukan dari merendahkan. Dari menemani, bukan dari mengganti. Selamat berpraktik, selamat belajar, selamat menjadi pendamping UMKM yang profesional dan berhati. Sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya. Tetap semangat, sahabat pemberdayaan Universitas Gunung Kidul.